وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya takwa pada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal terbaik bagi setiap orang yang mengharap rahmat-Nya. Dengan takwa seseorang akan mendapatkan rezeki dari Allah yang tidak disangka, dan dia akan mendapatkan kemudahan setelah kesulitan dan kelapangan setelah kesempitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali kekasih-kekasih Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62 dan 63. Jamaah Jumat rahimahullah, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan ini pula Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umat manusia supaya menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan umat dari ketundukan kepada selain Allah, termasuk kepada kesemenangan, penjajahan, penindasan atau semacamnya, atau menuju ke dalam kemerdekaan. Merdeka artinya bebas dari segala penjajah dan penjajahan atau penghambaan. Kemerdekaan bangsa adalah suatu keadaan di mana bangsa dalam suatu negara bisa berdiri sendiri, bebas dan tidak terjajah dari bangsa lain. Sedangkan kemerdekaan seorang hamba adalah terlepasnya diri seorang dari segala ikatan belenggu penjajahan selain Allah, dan mengikatkan dirinya hanya kepada sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimahullah, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kemerdekaan dan bagaimana pribadi seseorang menunjukkan sikap merdeka yang sejati. Yang pertama, makna kemerdekaan dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ia membebaskan dirinya dari orientasi asasi atau pandangan hidup yang keliru dalam kehidupan manusia di kala masyarakat Nabi Ibrahim kala itu. Ayat ini mengisahkan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mencari Tuhan. Pencarian spiritual tersebut merupakan upaya Ibrahim dalam membebaskan diri hidupnya dari orientasi hidup yang diyakininya adalah keliru. Seperti diketahui bersama bahwasanya masyarakat Ibrahim saat itu menyembah berhala. Baginya penyembahan terhadap berhala merupakan kesalahan besar dan justru menjauhkan harkat dan martabat dirinya sebagai manusia. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 76 sampai 79 yang memiliki arti sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada sesuatu yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Kemudian aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang muslim. Demikianlah kisah Ibrahim, bagaimana beliau mencari hakikat kemerdekaan bagi dirinya dengan menghambakan dirinya hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan dirinya dari berbagai bentuk berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, dan menyembah bintang. Yang kedua, makna
kemerdekaan juga dapat dipetik dari kisah Nabi Musa alaihissalam ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun. Rezim Fir'aun merupakan representasi komunitas yang menyombongkan diri dan sok berkuasa di muka bumi. Keangkuhan rezim penguasa ini membuat mereka tak segan membunuh dan memperbudak kaum laki-laki bangsa Israel dan menistakan kaum perempuannya. Keangkuhan inilah yang mendorong Nabi Musa alaihissalam tergerak untuk memimpin bangsanya untuk membebaskan diri dari penindasan dan akhirnya meraih kemerdekaan sebagai bangsa yang mulia dan bermartabat. Hal ini dikisahkan dalam sebuah Al-Quran surat Ibrahim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar dari Tuhan. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Yang ketiga, kisah sukses yang harus pasti menjadi contoh dan teladan bagi kita, yaitu kisah sosok pemimpin kita, beliau Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misi profetik atau kerasulannya di muka bumi dan menjadi sumber ilham yang tak pernah habis bagi bangsa Indonesia untuk memaknai kemerdekaan secara lebih mendalam dan lebih puas. Ketika diutus 14 abad silam, Nabi Muhammad SAW menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami 3 penjajahan sekaligus. Yang pertama adalah disorientasi hidup atau tidak memiliki cita-cita atau pandangan hidup yang jelas. Yang kedua, penindasan ekonomi. Dan yang ketiga adalah kezaliman sosial. Disorientasi hidup atau kemelencengan akidah diekspresikan dalam penyembahan patung oleh masyarakat Quraisy. Penghambaan masyarakat sudah tidak lagi murni kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melainkan menjadikan rohib-rohib atau nenek moyang sebagai sesembahan. Al-Lata, Al-Manat, Uzza, dan Hubal. Penindasan ekonomi tergambar dengan bagaimana masyarakat pada saat itu menjadikan materi atau ekonomi sebagai tujuan hidup utama. Seseorang akan mulia jika banyak harta, dan seorang akan hina ketika miskin harta. Hal ini dilukiskan oleh Al-Quran sebagai sesuatu yang membuat kekayaan hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu saja, khususnya yaitu kaum malah, kaum penguasa, kaum-kaum yang memiliki kekuasaan di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan pengikut-pengikutnya. Rasulullah mengkritik orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta tanpa memedulikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 1-4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Jamaah rahimahullah. Pembebasan dari kezaliman sosial dilakukan Rasulullah dengan pembebasan perbudakan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan kesederajatan bangsa-bangsa. Kesetaraan laki-laki dalam hal ini adalah perempuan dihormati, perempuan diberikan keistimewaan, kemuliaan, sedangkan laki-laki diberikan kepemimpinan di dalam sebuah masyarakat. Dalam khutbah terakhirnya di Arafah saat Haji Wada, Nabi menegaskan bahwa tak ada perbedaan antara hitam dan putih, antara Arab dan non-Arab, semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada celah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya, kecuali tingkat ketakwaan mereka kepada Tuhannya. Jamaah rahimahumullah,
mengakhiri khutbah kali ini, kami akan menyimpulkan dan mengajak, mari kita maknai hari kemerdekaan ini yang akan kita peringati beberapa hari atau beberapa pekan ke depan dengan sejati-sejatinya, meneruskan semangat hijrah, semangat perubahan, semangat revolusi diri. Mari menjadi sosok-sosok Nabi Ibrahim selanjutnya. Mari generasi-generasi hari ini, anak-anak muda hari ini menjadi sosok pribadi Nabi Musa selanjutnya. Dan marilah kita bersama-sama mewarisi semangat perjuangan kepahlawanan Nabi kita baginda Muhammad SAW dalam meraih kemerdekaan, dalam mengisinya, dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan dalam mewariskan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan disorientasi akidah dengan mengembalikan cita-cita hidup kepada hakikat penciptaan manusia, yaitu mengabdi hanya kepada Allah. Kemudian kemerdekaan dari kejahiliahan berpikir dengan meraih ilmu agama agar menjadi hamba yang cerdas dan solutif, mampu melawan segala bentuk ketertindasan cara berpikir musuh-musuh Allah, yaitu cara berpikir setan yang mengajak, yang membisikkan kita kepada rasa malas, membisikkan kita pada sifat maksiat, kepada sifat gula-gula, sifat pemborosan, dan menyia-nyiakan waktu, khususnya dalam menyambut dan mengisi hari kemerdekaan. Semoga kita semua kaum muslimin rahimakumullah menjadi umat-umat yang mampu mengisi, mampu memaknai hari kemerdekaan dengan sepenuh-penuhnya, dan tidak ada hal lain kecuali kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang datang dari Allah, dan semoga kita gunakan, kita manfaatkan, kita isi sejatinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur